Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Febi Novitasari dengan NIM 1816040048 dan saya Ainunisa Batubara dengan NIM 1816040062 akan menjelaskan materi teori akuntansi mengenai pengungkapan laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Pengertian pengungkapan. Kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi, data tersebut harus benar-benar bermanfaat, karena apabila tidak bermanfaat, maka tujuan dari pengungkapan atau disclosure tersebut tidak akan tercapai. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas satu unit usaha. Dengan demikian, informasi yang diungkapkan harus jelas, lengkap, dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Jenis pengungkapan. 1. Pengungkapan wajib atau mandatory disclosure. Pengungkapan wajib adalah merupakan pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan otoriter. Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Pengungkapan wajib digunakan untuk mencegah pemakai laporan keuangan dari informasi yang dapat menyesatkan. Yang kedua adalah pengungkapan sukarela, yaitu pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan. Menurut Zubaidah dan Zulfikar tahun 2005, pengungkapan sukarela yaitu pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang tidak diharuskan oleh peraturan yang ditetapkan, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan penggunanya. B. Kepada siapa informasi diungkapkan? Laporan keuangan perusahaan ditujukan kepada pemegang saham, investor, dan kreditor, seperti yang dinyatakan FASB 1980 dalam SFAC nomor 1. Pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor potensial dan kreditur dan pengguna lainnya dalam rangka pengambilan keputusan investasi rasional, kredit, dan keputusan sejenis lainnya. Pengungkapan juga dibuat untuk pihak lain seperti karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat umum. Tetapi hal ini dianggap sebagai pengungkapan sekunder dalam laporan tahunan. Alasannya, kurangnya penekanan pada pihak selain investor adalah karena kurangnya pengetahuan mengenai keputusan yang mereka buat. Investor dan kreditor memiliki keputusan membeli atau menjual investasi dan pemberian kredit kepada perusahaan, karena tujuan pelaporan keuangan untuk kelompok ini relatif lebih jelas. C. Informasi yang harus diungkapkan. Keputusan mengenai apa yang akan diungkapkan harus didasarkan pada tujuan dasar pelaporan keuangan. Jika tekanannya pada investor, maka salah satu tujuannya adalah penyajian informasi yang memadai agar dapat dilakukan perbandingan mengenai hasil-hasil yang diharapkan. Berikut ini adalah beberapa informasi yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan, yaitu A. Pengungkapan data kuantitatif. Dalam memilih kriteria untuk menentukan data kuantitatif yang material dan relevan untuk investor dan kreditor, tekanannya ditujukan pada informasi keuangan atau data lainnya yang bisa digunakan dalam model keputusan. Tetapi, dalam pembuatan perbandingan dari waktu ke waktu dan di antara perusahaan yang berbeda-beda, para investor tidak dapat menganggap bahwa semua data kuantitatif yang dilaporkan memiliki probabilitas kecermatan yang sama. B. Pengungkapan informasi kualitatif. Informasi yang tidak dapat dinyatakan dalam satuan moneter lebih sulit dievaluasi dari segi materialistis dan relevannya. Pada umumnya, informasi yang diberi bobot lebih tinggi dalam pengambilan keputusan adalah yang lebih relevan daripada
informasi yang bobotnya lebih rendah. Oleh karena itu, harus dicari satu titik di mana dapat dikatakan bahwa informasi cukup penting dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak boleh diabaikan. Pada umumnya, terdapat 5 macam informasi kualitatif yang perlu diungkapkan terhadap setiap pos dan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan, yaitu 1. Ketidakpastian merupakan peristiwa-peristiwa yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang dan mempengaruhi secara material terhadap keadaan keuangan perusahaan. Yang kedua, dasar penilaian dan kebijakan akuntansinya. Pengungkapan tentang dasar atau metode penikaian yang digunakan perusahaan seperti metode penilaian persediaan perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. 3. Perubahan akuntansi, yaitu pengungkapan terhadap perubahan atas kebijakan yang digunakan perusahaan seperti perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO menjadi LIFO dan sebagainya. 4. Keterikatan dengan suatu perjanjian atau kontrak, yaitu pengungkapan mengenai adanya pembatasan-pembatasan atau keterikatan dari satu atau lebih aktiva terhadap hutang atau kontrak. 5. Peristiwa-peristiwa kemudian setelah tanggal neraca. Penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi sesudah tanggal neraca, tetapi sebelum laporan keuangan dipublikasikan, merupakan informasi penting yang perlu diungkapkan. D. Pengungkapan mandatori atau wajib dan voluntary atau sukarela. 1. Pengungkapan mandatori atau wajib. Pengungkapan wajib adalah merupakan pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan otoriter. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan tentang standar pengungkapan informasi bagi perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik, yaitu Peraturan Nomor 8G7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan dan Peraturan Nomor 8G2 tentang pelaporan tahunan. 2. Pengungkapan voluntary atau sukarela. Pengungkapan sukarela menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, sehingga membantu para investor untuk berinvestasi. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan di luar apa yang telah diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis. Luas pengungkapan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, sosial, budaya suatu negara, teknologi informasi, kepemilikan perusahaan, dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Metode pengungkapan. Pengungkapan melibatkan keseluruhan proses pelaporan keuangan. Akan tetapi, ada beberapa metode yang tersedia untuk melakukan pengungkapan. Pemilihan metode pengungkapan yang terbaik dalam setiap kasus tergantung pada sifat informasi dan kepentingan relatifnya. Metode-metode umum pengungkapan pelaporan keuangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan susunan laporan formal. Laporan formal merupakan informasi yang lebih relevan dan signifikan yang harus tampil dalam badan utama satu atau lebih laporan keuangan. Jika memang memungkinkan mencantumkan di sana, laporan formal terdiri dari yang pertama, laporan posisi atau neraca, yang kedua, laporan laba rugi, yang ketiga, laporan arus kas. Yang kedua, terminologi dan penyajian yang rinci, yaitu penjelasan tentang akun-akun dan perincian
atas jumlah-jumlah yang ada dalam laporan keuangan atau deskripsi yang digunakan dalam laporan serta jumlah rinci yang diperlihatkan judul dan deskripsi yang tepat untuk pos-pos dalam laporan dapat menjadi penjelas bagi pembaca. Yang ketiga, informasi parentesis dan informasi sisipan. Informasi yang signifikan harus disajikan dalam badan laporan keuangan, bukan dalam catatan kaki atau daftar pelengkap jika judul pos-pos dalam laporan tidak dapat dibuat benar-benar deskriptif tanpa menjadi terlalu panjang, atau definisi dapat disajikan sebagai catatan parentesis atau dalam tanda kurung setelah judul dalam laporan tersebut. Akan tetapi catatan ini tidak boleh panjang atau akan mengganggu data utama yang diiktisarkan di dalam laporan. 4. Catatan kaki mempunyai tempat yang layak dalam laporan keuangan, tetapi ada bahayanya jika hanya mengandalkan catatan kaki sebagai metode pengungkapan, karena laporan formal tidak memadai walaupun sukar untuk menetapkan prinsip-prinsip penggunaan catatan kaki yang jelas berdasarkan teori akuntansi. Beberapa aturan mendasar untuk menggunakan catatan kaki dapat dirumuskan agar berkaitan dengan postulat dan prinsip dasar akuntansi. Tujuan menggunakan catatan kaki dalam laporan keuangan haruslah untuk mengungkapkan informasi yang tidak dapat disajikan secara memadai dalam badan suatu laporan tanpa mengurangi kejelasan laporan. Yang kelima, ikhtisar tambahan dan skedul-skedulnya atau laporan dan tanda pelengkap. Menjalankan fungsi yang berbeda dengan daftar pelengkap. Biasanya laporan pelengkap menyajikan informasi tambahan atau informasi yang disusun dengan gaya yang berbeda dan bukan hanya informasi yang lebih rinci. Contoh laporan pelengkap yang kerap kali direkomendasikan untuk dimasukkan dalam laporan keuangan adalah laporan yang mengungkapkan dampak perubahan tingkat harga atau perubahan harga spesifik pada kondisi keuangan dan operasi keuangan perusahaan. Yang keenam, laporan audit. Laporan auditor bukanlah tempat untuk mengungkapkan informasi keuangan yang signifikan mengenai perusahaan, tetapi laporan ini memang berfungsi sebagai metode untuk mengungkapkan jenis-jenis informasi berikut. Yang pertama, dampak yang material dari penggunaan metode akuntansi yang berbeda dengan yang lazim. Yang kedua, dampak yang material dari perubahan dari satu metode yang lazim ke metode yang lazim lainnya. Yang ketiga, perbedaan pendapat antara auditor dan klien mengenai kelaziman satu atau lebih metode akuntansi yang digunakan dalam laporan. Yang ketujuh, pembahasan dan analisis manajemen serta surat direktur utama. Laporan keuangan formal serta catatan kaki serta daftar dan laporan pelengkap dan sertifikat auditor melengkapi laporan keuangan akuntan. Contoh kasus Xerox masalah waktu pengungkapan pendapatan. Pada tahun 2002, SEC mengajukan keluhan terhadap Xerox yang dianggap telah melakukan penipuan terhadap publik pada tahun 1997 hingga tahun 2000 karena mencantumkan informasi yang salah pada laporan keuangannya. SEC menuduh
manajemen Xerox mengetahui dan menyetujui tindakan manipulasi laporan keuangannya untuk menyamakan target penjualan dengan penjualan sebenarnya. Menghadapi gugatan dari SEC, Xerox tidak melakukan pembelaan maupun pengakuan, namun setuju untuk membayar denda 10 juta US dollar dan memperbaiki laporan keuangan untuk tahun 1997 hingga 2000. Pada tahun 2003, 6 manajemen senior Xerox dituduh melakukan penipuan, termasuk mantan CEO dan CEO Xerox. Mereka juga tidak melakukan pembelaan maupun pengakuan, namun setuju untuk membayar denda 22 juta US dollar. Pada kasus ini, apa yang dilakukan Xerox bukanlah penjualan fiktif, namun manajemen menggeser waktu pengakuan pendapatan sehingga pelaporannya tidak dilakukan pada waktu yang tepat. Yang dilakukan manajemen adalah mengubah cara pengakuan pendapatan dari leasing mesin fotokopi, di mana penjualan diakui pada saat kontrak leasing ditandatangani. Metode ini tidak tepat jika menggunakan standar akuntansi baku yang mengharuskan pengakuan penjualan secara sebagian-sebagian selama periode kontrak daripada sekaligus saat kontrak ditandatangani. Jadi, masalah di sini adalah mengenai kapan waktu yang tepat untuk mengakui pendapatan. Perbaikan laporan kerugian Xerox hanya mengubah pada tahun yang mana suatu pendapatan diakui dan tidak mengurangi pendapatan secara agregat. Jika sekarang ini kita lihat, pada dasarnya apakah tindakan ini merugikan karena pada akhirnya tidak ada pengurangan pendapatan, walaupun pada dasarnya apa yang dilakukan Xerox yaitu menggeser waktu pengakuan pendapatan. Namun hal ini menimbulkan efek yang besar sehingga tindakan ini sangat tidak dapat dibenarkan. Tindakan manajemen ini dapat memberikan kesan buruk pada perusahaan sehingga masyarakat tidak percaya pada perusahaan ini dan opini ini akan tercermin juga pada harga saham, di mana masyarakat berkurang minatnya untuk membeli saham ini. Bayangkan jika kita membeli saham Xerox pada tahun 1999 berdasarkan laporan yang lama, maka harga yang kita bayarkan akan lebih besar dibandingkan nilai sebenarnya karena manajemen Xerox memberikan gambaran yang salah mengenai kondisi keuangan perusahaannya. Selanjutnya, pada saat kita menjualnya, dengan terbukanya kasus ini, harga sahamnya pasti akan jatuh. Bukankah kita akan sudah dirugikan dengan tindakan ini?